Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Manjada Wajada 2022. Ngopi, ngobrol, pintar. Apa yang kita obroli akan menambah wawasan dan kita semakin pintar. Oke? Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan di subscribe @manjadawajada 2022 dan aktifkan tanda lonceng agar materi-materi di channel Manjada Wajada 2022 akan terbagi, akan terupdate. Dan jangan lupa komen, like, dan share apabila video atau materi yang keluarkan oleh Manjada Wajada 2022 bermanfaat bagi Anda dan orang lain. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi tentang mempersiapkan data untuk machine learning. Kemarin mempersiapkan untuk machine learning, sekarang bagaimana kita mempersiapkan data untuk machine learning. Ada 4 item yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan processing data, pre-processing data. Mahasiswa mampu menjelaskan feature engineering, dan mahasiswa mampu menjelaskan seleksi fitur, dan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan skala atau scaling dan normalisasi. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama, pre-processing data. Apa sih sebenarnya pre-processing data? Dalam konteks machine learning adalah serangkaian teknik dan langkah-langkah yang dilakukan pada data mentah sebelum data tersebut diolah dan dipelajari oleh model machine learning. Machine learning, dan dengan tujuan dari proses pre-processing data adalah membersihkan data dari noise, mengurangi dimensi data, menormalisasi nilai data, dan menghilangkan outlier sehingga data yang diolah lebih mudah diinterpretasi dan dijadikan bahan pembelajaran bagi model machine learning. Jadi data yang telah kita dapat itu, data mentah itu, tidak serta-merta tiba-tiba kita bisa langsung menggunakan metode algoritma, atau kita gunakan scikit-learn, atau menggunakan rapid miner, atau menggunakan tools orange, langsung kita menyelesaikan permasalahan tentang machine learning. Itu tidak bisa. Yang harus yang pertama kita lakukan apa itu? Pre-processing data. Ya, agar apa? Data mentah itu bisa dibersihkan dari noise, mengurangi dimensi data, menormalisasi data, dan menghilangkan outlier, sehingga apa? Data yang kita gunakan nantinya dalam membangun model di machine learning dapat memberikan suatu pengetahuan atau bahan pembelajaran bagi yang kita lakukan untuk sebuah keputusan bisnis atau rekomendasi yang akan kita lakukan nantinya dengan metode-metode machine learning yang lainnya. Nah, sebelum ke sana ya kita harus tahu yang pertama, tahapan proses pre-processing data. Yang pertama, mengumpulkan data mentah. Atau kita bilang istilahnya data aslinya, kita ambil dari mana sumbernya. Nah, mengumpulkan data mentah ada beberapa item yang bisa kita lakukan. Ada beberapa, contohnya menggunakan dataset public. Nah, ini minggu-minggu yang lalu sudah sedikit saya singgung. Sumbernya apa Pak? Yang pertama, secara gratis ya, ada Kaggle ya, uji machine learning repository, kata data, dan masih banyak lagi dataset yang dapat kita pelajari. Nah, selanjutnya bagaimana mengumpulkan data sendiri? Bisa. Untuk kasus-kasus tertentu Anda mungkin perlu mengumpulkan data sendiri. Kenapa? Tidak tercipta di dalam dataset publik.
Misalnya jika kita ingin membuat model mesin learning untuk memprediksi harga rumah di suatu wilayah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu perlu mengumpulkan data harga rumah di wilayah tersebut. Contohnya dengan menggunakan apa? Bisa survei, bisa pengamatan, bisa pengumpulan data alat atau sensornya, dan bisa pengumpulan data dari eksperimen dan pengumpulan data dari jurnalisme. Inilah metode-metode kalau kita mengumpulkan data sendiri, baik dari survei, pengamatan, pengumpulan data ya menggunakan alat seperti sensor dan yang lainnya, mengumpulkan hasil dari eksperimen dan mengumpulkan data dari jurnalis. Nah, itu kalau menggunakan data sendiri. Nah, bagaimana dengan yang lain? Bisa kita menggunakan data menggunakan API. API atau Application Programming Interface, yaitu antarmuka perangkat lunak yang memungkinkan dua aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain dan bertukar data. API digunakan untuk mengirimkan permintaan dan menerima respon melalui jaringan, sehingga memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sistem atau layanan lain. Ada beberapa situs dan layanan online menyediakan API ya, Application Programming Interface. Contohnya contoh sederhananya kita menggunakan menganalisis sentimen ya, Twitter ya, menggunakan API Twitter. Nah, kita konekkan nanti ke Python atau ke Orange dan sejenisnya untuk membangun machine learning. Tadi yang pertama menggunakan data publik, yang kedua menggunakan data sendiri, dan yang ketiga menggunakan API. Nah, itu mengumpulkan data mentahnya. Nah, habis mengumpulkan data mentah, apa yang kita lakukan? Kita harus membersihkan data dari noise atau data yang tidak relevan dengan tujuan machine learning. Jadi kita harus tahu bahwasanya variabel-variabel data apa saja yang akan kita bangun. Nggak semuanya data yang mentah yang kita peroleh itu bisa kita ambil. Harus sesuai dengan apa? Tujuan dari machine learning yang akan kita ciptakan atau akan kita bangun. Nah, selanjutnya menghilangkan missing value atau data kosong. Nah, ketika Anda mengambil sampel atau melalui survei ataupun mengambil data dari database atau dari data publik dan sejenisnya, kalau menjumpai data missing itu harus kita hilangkan. Data missing itu apa? Ada misalnya rumah, ya harga rumah ada di antara data tersebut kosong, bisa kita hilangkan. Ya, kita hilangkan satu data tersebut. Selanjutnya menormalisasikan data untuk menghilangkan bias skala dan membuat data memiliki rentang nilai yang seragam. Normalisasi ini ya kita normalkan apabila datanya tidak seimbang ya. Mengubah jenis data seperti mengubah data kategorikal menjadi numerik untuk memudahkan proses oleh model machine learning. Minggu lalu sudah kita bahas sedikit, dan menyiapkan data terutama data yang tidak seimbang ya, dalam kelas atau label tertentu. Jadi kita harus bisa menganalisa data mentah itu apakah sudah relevan atau tidak dalam untuk memuji atau membangun sebuah model machine learning. Tadi mempersiapkan data tahapannya ya. Kalau ada mengumpulkan data mentah, yang pertama ya mengumpulkan data mentah itu cara-cara tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya habis mengumpulkan data mentah, membersihkan data tersebut dari noise atau data yang tidak relevan. Lalu kita harus menghilangkan missing value atau data kosong. Lalu kita harus menormalisasikan datanya, dan kita harus mengubah jenis datanya dan menyeimbangkan data sehingga tahap pre-processing data ini selesai. Dan kita akan lanjutkan tahap selanjutnya, yaitu feature and engineering. Apa itu? Proses mengubah data mentah. Nah, tadi datanya udah kita ambil, baru kita akan rubah. Setelah kita pre-processing datanya, kita harus menggunakan feature and engineering. Proses mengubah data mentah menjadi fitur-fitur yang dapat digunakan dalam algoritma machine learning untuk memprediksi output yang diinginkan. Apa yang akan kita hasilkan? Memprediksikah? Mengklasifikasikankah? Nah, atau estimasi dan yang lainnya. Feature adalah variabel. Nah, ini adalah variabel atau atribut dalam data yang digunakan untuk membangun model machine learning. Contoh kayak tadi, kita mau membangun
kita mau memprediksi harga rumah di suatu wilayah. Yang perlu kita lihat apa? Misal jenis rumahnya, luas, harga. Nah, seperti contohnya, itulah variabel-variabel yang bisa terlibat dalam memprediksi harga rumah tersebut. Dalam featuring engineering, kita mencoba mengidentifikasi dan membuat fitur-fitur yang paling relevan untuk masalah yang dipecahkan. Ada beberapa contoh teknik ya featuring engineering. Yang pertama, pemilihan feature. Pemilihan feature itu bagaimana? Seperti ini contohnya. Misalnya kita akan membangun sebuah model untuk memprediksi harga rumah. Fitur-fitur apa sih atau variabel-variabelnya apa saja yang kita gunakan? Yang pertama berarti ukuran rumah, jumlah kamar tidur, lokasi, dan umur rumah dapat dipilih sebagai feature yang paling relevan dan berpengaruh terhadap harga rumah. Itu dia ya. Itu variabel membayangkan tadi, variabel atau atribut dalam data yang digunakan untuk membangun model mesin learning. Yang pertama, pilih feature karena kita memprediksi rumah, contohnya memprediksi harga rumah, maka feature-feature atau variabel yang digunakan apa sih Pak? Yang pertama ukuran rumah, pasti jumlah jumlah kamar tidur, lokasi, dan umur rumah ya. Sebagai feature atau variabel yang paling relevan dan berpengaruh terhadap harga rumah. Itu harus kita memilih, kita lakukan pilihan feature atau variabelnya. Yang kedua, masih dalam contoh teknik featuring engineering, kita harus pemilihan sub-feature, ya, subset feature ya. Misalnya pada dataset yang dengan ribuan feature atau variabel, kita dapat memilih subset dari fitur yang paling relevan untuk memprediksi output yang diinginkan. Nah, selanjutnya, bagaimana kita menerapkan fungsi matematika sebagai teknik featuringnya? Misalnya kita dapat mengubah skala data dengan mengaplikasikan transformasi logaritmik atau mengurangi noise dengan melakukan smoothing atau filtering. Nah, ini adalah salah satu teknik dalam menggunakan teknik featuring engineering. Nah, selanjutnya contohnya apa? Mengekstraksi feature baru atau variabel baru atau atribut baru. Misalnya kita dapat membuat fitur baru dengan menggabungkan beberapa feature atau manipulasi feature yang ada, seperti menghitung rasio kamar tidur terhadap rumah. Nah, itu contohnya. Nah, rasio kita tambahkan sandi rasio kamar tidur terhadap rumah. Jadi bisa kita munculkan feature baru dengan cara bisa kita menggabungkan beberapa feature untuk memanipulasi data feature yang ada. Selanjutnya dalam featuring engineering ini, contoh teknik featuring engineering ini adalah yang kelima, normalisasi feature. Nah, misalnya kita dapat mengubah skala semua feature ke dalam rentang yang sama atau menghitung z-score dari setiap feature. Setiap feature ya. Selanjutnya encoding kategori. Misalnya kita dapat mengubah variabel kategorikal seperti jenis kelamin menjadi numerik dengan memberikan kode numerik untuk masing-masing kategori. Atau kita mengukur baik sekali, baik, cukup baik, kurang baik, atau tidak baik. Kita bisa buat dalam kategori kode numerik. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan ini processing data, kita lakukan baru featuring engineering. Selanjutnya adalah seleksi feature. Seleksi feature adalah teknik dalam feature engineering melibatkan pemilihan subset dari feature atau variabel yang paling relevan dengan berpengaruh terhadap output yang diinginkan. Ya, kita harus pilih-pilih lagi yang paling relevan dari apa yang kita bangun tersebut. Tujuannya apa dari seleksi featuring ini? Untuk mengurangi dimensi data dan meningkatkan kinerja model machine learning. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, seleksi feature berbasis filter ya. Metode ini melibatkan penggunaan data statistik. Nah, kita harus berubah dengan data statistik ya. Itu data statistik itu sering berkaitan dengan machine learning.
kita harus paham dengan statistik. Untuk mengurangi korelasi antara setiap feature atau variabel dan outputnya. Feature atau fitur yang memiliki korelasi yang rendah atau tidak relevan dapat dihapus. Misalnya kita memilih dataset yang terdiri dari 100 feature atau variabel dan ingin membangun model machine learning untuk memprediksi apakah seseorang akan membeli produk tertentu atau tidak. Sebelumnya kita ingin melakukan seleksi feature dulu atau fitur untuk mengurangi dimensi data dan meningkatkan kinerja model. Nah, untuk menggunakan model tersebut atau model seleksi feature ini berbasis filter, kita dapat menghitung korelasi antara setiap feature dengan variabel output menggunakan teknik statistik seperti korelasi Pearson ya. Fitur-fitur yang memiliki korelasi yang rendah atau tidak relevan dengan variabel outputnya dapat dihapus. Jadi kita nggak data variabelnya kalau nggak relevan dengan hasil outputnya ya kita hapus gitu. Nah, sehingga data itu lebih bernilai. Nah, misalnya setelah melakukan perhitungan korelasi, kita menemukan bahwa hanya 20 dari feature yang memiliki korelasi yang signifikan dengan variabel outputnya. Oleh karena itu, kita dapat menghapus 80 feature yang tidak relevan untuk membangun modal. Dengan menggunakan metode seleksi feature berbasis filter ini, kita dapat mengurangi dimensi data dan meningkatkan kinerja modal machine learning. Namun, perlu kita garis bawahi atau kita ingat bahwa seleksi feature harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa informasi yang penting dalam data tidak hilang dan model yang dihasilkan adalah yang terbaik. Nah, ya, untuk melakukan seleksi feature, pertama kita berbasiskan filter. Nah, dari sekian feature itu mana yang sangat relevan dibantu dengan teknik statistik yaitu korelasi Pearson. Ketika sudah kita temukan mana yang korelasinya yang berpengaruh kita ambil ya, kalau tidak berpengaruh ngapain kita ambil, kita harus buang. Namanya juga processing data atau seleksi feature. Nah, yang kedua bagaimana seleksi feature berbasis wrapper. Metode ini melibatkan membangun model machine learning dan pengujian performanya dengan menggunakan subset feature yang berbeda. Subset yang menghasilkan performa terbaik akan dipilih. Nah, contohnya kita ingin membangun model machine learning untuk memprediksi apakah seseorang memiliki resiko diabetes atau tidak berdasarkan beberapa feature atau variabel seperti contohnya apa? Usia, berat badan, tinggi badan, tekanan darah dan lain-lainnya. Untuk melakukan seleksi feature berbasis wrapper, kita dapat menggunakan algoritma rekursif seperti Recursive Feature Elimination, yaitu RFE. Dalam RFE, model machine learning pertama kali dilatih dengan semua filter yang tersedia. Berarti kita ambil datanya semua, variabelnya kita ambil semua. Nah, kemudian fitur-fitur yang atau variabel-variabelnya yang dengan bobot paling rendah, ya, jadi kalau kita udah keluar nilainya tadi dengan ya menggunakan recursive feature eliminasi, yang format yang rendah, ya bobot yang rendah itu kita eliminasi dari dari model. Nah, proses ini diulang sampai fitur-fitur terbaik yang tersisa. Jadi diulang lagi, nah dapat udah misalnya tadi ada 100. Diambil 80, diseleksi lagi jadi 60, diseleksi lagi jadi 40, diseleksi lagi jadi 10. Misalnya 10 feature inilah hasil maksimal dari eliminasi modal ya dari bobot yang paling rendah. Itulah yang bisa kita buat untuk jadi usia, berat badan, tinggi badan dan tekanan darah. Hanya 4 inilah yang relevan. Ini dinamakan dengan apa? Seleksi feature berbasis wrapper. Selanjutnya, misalkan kita menggunakan algoritma RFE untuk memilih feature untuk model diabetes. Setelah menjalankan algoritma RFE, kita memungkinkan menemukan bahwa hanya usia, berat badan, dan tekanan darah yang perlu dibangun untuk model yang efektif. Jadi dengan begitu banyak tadi hasil data yang kita dapat dari misalnya rumah sakit, hanya 3 dari hasil RFE
BME tadi. Yang pertama usia, berat badan, dan tekanan darah. Nah, maka kita dapat menghapus fitur-fitur atau variabel-variabel yang lain yang tidak relevan dan membangun model machine learning yang lebih efisien. Dalam seleksi feature berbasis Whopper, model learning digunakan sebagai Whopper untuk mengevaluasi setiap kombinasi feature dan memilih yang terbaik untuk model akhir. Hal ini untuk memastikan bahwa model machine learning yang dihasilkan adalah yang terbaik dan untuk tujuan yang ditetapkan. Jadi ketika kita mengambil data dari luar atau hasil dari yang kita buat, hasil dari data yang kita ambil, maka kita seleksi lagi. Tadi yang pertama berdasarkan seleksi feature, sekarang berbasis seleksi feature pertama filter, ini berbasis Whopper. Nah, selanjutnya seleksi feature berbasis embedded. Metode ini melibatkan algoritma yang telah dimodifikasi untuk melakukan seleksi feature secara simultan dan saat membangun model. Contohnya regression, linear regression dan atau decision tree ya. Decision tree. Contohnya penggunaan seleksi feature berbasis embedded adalah pada algoritma regresi logistik. Algoritma ini digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu kejadian, seperti apakah seorang pelanggan akan membeli produk tertentu atau tidak. Feature-feature atau variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi logistik adalah variabel secara statistik yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Maka dalam regresi logistik, melalui seleksi feature terjadi secara otomatis saat model dibangun. Feature yang tidak signifikan dieliminasi dari model, dan hanya feature-feature atau variabel yang memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel target yang dimasukkan ke dalam model. Hal ini memastikan bahwa model yang dihasilkan hanya menggunakan feature yang paling relevan dan dapat meningkatkan akurasi prediksi. Jadi dengan adanya seleksi berbasis embedded ini, kita bisa menggunakan misalnya linear regression dan decision tree ya. Nah, ini bisa kita lakukan. Yang penting intinya, mana yang tidak signifikan dari variabel-variabel terhadap target yang kita lakukan, itu yang kita eliminasi. Mana yang kuat dan signifikan, itu yang kita pakai. Ingat kata kuncinya variabel atau feature. Nah, gitu. Sebagai contoh, kita ingin membangun model regresi logistik untuk memprediksi apakah seorang pelanggan akan membeli produk tertentu atau tidak. Feature-feature atau yang sering disebut dengan variabel yang tersedia mungkin termasuk umur pelanggan, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, riwayat pembelian, dan masih banyak lain variabel-variabelnya. Nah, dalam membangun model regresi logistik ini kita dapat menggunakan koefisien regresi sebagai metrik untuk menilai signifikan atau signifikasi feature. Feature-feature dengan koefisien regresi yang paling kecil atau tidak signifikan dapat dieliminasi dari model, dan hanya feature-feature yang paling signifikan yang digunakan untuk membangun model akhir. Dalam seleksi feature berbasis embedded, seleksi ini terjadi secara otomatis sebagai bagian dari proses pembuatan model machine learning, dan feature atau fitur yang paling dimasukkan atau dipilih ada yang paling berhubungan ya. Hal ini memastikan bahwa model yang dihasilkan hanya menggunakan feature atau variabel yang paling relevan dan dapat meningkatkan akurasi prediksi. Yang pertama tadi berbasis filter, dan yang kedua tadi berbasis Whopper, yang ketiga embedded. Nah, yang keempat apa? Seleksi berbasis berpenggabungan atau kombinasi. Metode ini melibatkan penggabungan beberapa feature atau variabel untuk membuat fitur baru yang lebih berkualitas. Teknik ini atau teknik penggabungan ini seperti Principal Component Analysis atau VCA, dan dapat digunakan untuk mengurangi dimensi data. Contohnya penggunaan seleksi feature berbasis penggabungan adalah pada data citra digital.
Feature-feature atau variabel-variabel pada citra digital mungkin termasuk warna, tekstur, bentuk, dan sebagainya. Namun setiap feature atau variabel secara individu mungkin tidak memberikan informasi yang cukup untuk membedakan antara objek yang berbeda dan berbeda pada citra. Oleh karena itu, dengan menggabungkan beberapa feature dapat kita membentuk atau meningkatkan kinerja model machine learning. Sebagai contoh, kita ingin membangun model machine learning untuk mengenali apakah pada citra terdapat mobil atau tidak. Feature-feature atau variabel yang terkait pada citra mungkin termasuk warna, tekstur, dan bentuk. Dalam penggabungan fitur tersebut atau variabel tersebut kita dapat menggabungkan beberapa feature atau variabel menjadi satu feature atau variabel yang baru yang lebih informatif, seperti kombinasi warna dan tekstur atau bentuk dan warna dengan menggabungkan beberapa feature atau variabel menjadi satu feature baru atau variabel baru yang lebih informatif, kita dapat meningkatkan kinerja model dalam membedakan antara mobil dan non mobil pada citra. Ini kita menggunakan selective feature berbasis penggabungan. Nah, yang terakhir adalah scaling dan normalisasi. Scaling dan normalisasi adalah teknik pemrosesan data yang digunakan di dalam machine learning untuk mengubah nilai numerik dalam dataset menjadi rentang nilai tertentu atau menormalisasi nilai-nilai tersebut sehingga setiap feature memiliki skala yang sama. Ini dapat membantu algoritma pembelajaran atau machine learning dalam memberikan pola pembelajaran yang lebih baik dan menghasilkan model yang lebih baik. Ya, scaling adalah proses mengubah rentang nilai suatu feature atau variabel dalam dataset menjadi rentang nilai yang lebih kecil atau lebih besar. Hal ini dilakukan dengan cara mengalihkan atau membagi nilai feature-feature dengan skala faktor skala. Contohnya standar scalar, min maksimum skala, dan max ABS skala. Contohnya bagaimana? Contoh scaling scaling itu misalnya kita memiliki dataset dengan satu feature numerik ini namanya umur atau age yang memiliki rentang 0 sampai hingga 100. Untuk melakukan skala kita bisa menggunakan teknik min max skala minimal dan maksimal skala untuk mengubah rentang nilai feature tersebut menjadi 0 hingga 1. Contohnya jika data umur memiliki nilai 20, umurnya 30, umurnya 50 sampai dengan 90, maka telah dilakukan scaling menggunakan minimal dan min max scalar. Nilai-nilai fitur tersebut akan menjadi 0 dan 1. Oke. Nah, normalisasi adalah proses mengubah nilai-nilai feature dalam dataset sehingga setiap feature untuk memiliki rentang nilai yang sama. Normalisasi biasanya dilakukan dengan mengubah setiap nilai feature menjadi z-score, yaitu mengurangi nilai-nilai rata-rata feature dan atau variabel membagi dengan standar deviasi. Contoh normalisasi adalah menggunakan standar scalar. Contoh normalisasi misalnya kita memiliki dataset dengan dua feature numerik, pendapatan dan umur. Untuk melakukan normalisasi kita bisa menggunakan teknik scalar, standar skala untuk mengubah nilai feature-feature yang menjadi z-score Contohnya jika data income memiliki nilai 200, 300, 500, 700 sampai 900 dan data age ini data X memiliki nilai 20, 30, 50, 60 sampai 60, maka setelah dilakukan normalisasi menggunakan standar skala, nilai-nilai feature akan menjadi seperti ini. Min 1.26,9, min 0,6325 dan seterusnya pada variabel age min 12649 dan 06325 00 seterusnya. Dalam contoh di atas nilai-nilai feature telah dinormalisasi sehingga setiap feature memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya 1 sehingga setiap feature memiliki rentang nilai yang sama. Nah, itu dia tadi
bagaimana kita melakukan persiapan untuk melakukan persiapan data untuk machine learning. Pertama, processing data, kemudian feature engineering, ketiga seleksi feature, keempat scaling dan normalisasi. Itulah yang harus kita siapkan sebelum memasuki atau membangun model machine learning. Kemarin minggu lalu pengantar machine learning, ini persiapan untuk machine learning, ini mempersiapkan datanya. Ini datanya yang penting. Kenapa? Intinya machine learning itulah bagaimana data bisa kita olah. Ya, bukan kita yang menciptakan data. Datanya sudah ada dan kita bisa bangun dari data tersebut sebagai informasi atau pengetahuan untuk orang lain yang memerlukan informasi. Nah, jadi kita harus bisa paham bagaimana kita siapkan data yang relevan, data yang baik, data yang bagus dan tidak noise atau rusak atau tidak normal.